Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zairani Dialeksa Putri dari kelas C1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal Friedman to Y ANOVA yang telah saya kerjakan. Jadi, soal yang diberikan adalah data hasil ujian dari 10 mahasiswa pada 6 mata kuliah, yaitu Statistik Sosial, Matematika, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada PKN. Jadi tujuan dari soal ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat perbedaan nilai dari ke-6 mata kuliah tersebut pada 10 mahasiswa. Oke, langsung saja. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Jadi, H0 atau hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan pada nilai 6 mata kuliah. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan pada nilai 6 mata kuliah. Tingkat signifikansinya yang digunakan adalah A sama dengan 0,03. Langkah berikutnya adalah melakukan pemberian peringkat atau ranking untuk setiap baris data, yaitu berdasarkan nilai dari masing-masing mahasiswa. Prosesnya dilakukan seperti ini. Kita lihat nilai dari setiap mahasiswa untuk 6 mata kuliah, lalu kita urutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan kita berikan peringkat dari 1 hingga 6. Jika ada nilai yang sama, maka nilai yang sama tersebut diberi peringkat rata-rata dari posisi peringkatnya. Sebagai contoh, jika ada dua nilai yang sama di posisi ketiga dan keempat, maka keduanya diberi ranking 3,5. Setelah semua data mahasiswa diubah ke bentuk peringkat, kita jumlahkan seluruh peringkat dari masing-masing mata kuliah secara vertikal. Hasil jumlah ranking untuk masing-masing mata kuliah adalah sebagai berikut. Jadi statistik sosial hasilnya 25,5, kemudian dalam matematika hasilnya 26, bahasa Arab 46,5, bahasa Inggris 36, sedangkan bahasa Indonesia 33,5. Kemudian yang terakhir ada PKN, hasilnya 36,5. Jumlah inilah yang akan kita gunakan dalam perhitungan nilai chi-square pada langkah berikutnya. Kemudian, tabel ini menyajikan data peringkat dari 10 responden terhadap 10 variabel atau mata kuliah. Setiap nilai mencerminkan persepsi atau penilaian responden yang kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan uji statistik, seperti uji chi-square, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar variabel. Sekarang kita hitung nilai X kuadrat dengan rumus yang sudah ditentukan. Pertama, kita masukkan semua jumlah nilai peringkat dari tiap kelompok ke dalam rumus. Setelah dihitung, hasil akhirnya adalah X kuadrat dihitung sama dengan 9,34. Nilai ini nanti akan dibandingkan dengan nilai X kuadrat tabel untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok atau tidak. Setelah kita dapatkan nilai X kuadrat hitung sebesar 9,34, sekarang kita bandingkan dengan nilai X kuadrat tabel dengan derajat kebebasan 5 dan taraf signifikansinya 0,03. Nilai X kuadrat tabel adalah 11,07 karena X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, atau 9,34 lebih kecil dari 11,07. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan hasil analisis dengan metode Friedman to Y ANOVA, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai ke-6 mata kuliah tersebut berdasarkan penilaian dari 10 mahasiswa. Demikian penjelasan saya, semoga video ini bisa membantu dalam memahami cara pengerjaan soal Friedman to Y ANOVA. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.